Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irfan Dedi, salah satu mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya adalah kelas C. Pada video kali ini izinkan saya membahas singkat tentang fikih, usul fikih, dan juga perkembangan usul fikih. Baik, yang pertama saya akan membahas fikih. Secara bahasa, fikih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata faqaha yufaqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Kemudian secara istilah, fikih ini adalah ilmu yang mempelajari atau yang membahas tentang hukum-hukum Islam, tentang hukum-hukum syariat Islam yang berhubungan dengan perbuatan dan diperoleh melalui dalil-dalil terperinci. Kemudian usul fikih yaitu terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Secara bahasa, usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang artinya sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sementara seperti yang telah disebutkan, fiqh atau fikih memiliki arti pemahaman. Adapun secara istilah, usul fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah-kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali, perbuatan dan dalil-dalil secara terperinci. Dapat kita simpulkan bahwa dengan demikian fikih diibaratkan sebagai pokok atau produk dari usul fikih. Jadi fikih itu sebagai produk dari usul fikih. Sedangkan usul fikih merupakan alat. Ilmu fikih sejatinya berasal dari usul fikih. Sedangkan usul fikih berdiri dengan sendirinya karena tuntutan bahasan ilmu Islam. Bagaimana hukum mempelajari ilmu fikih atau usul fikih? Mempelajari ilmu fikih atau usul fikih bagi mujtahid atau seseorang yang hendak menjadi mujtahid atau mufti, maka mempelajari ilmunya adalah fardhu ain baginya. Karena ilmu ini merupakan salah satu syarat utama seseorang mujtahid sedalam rangka melakukan istimbat hukum syara'. Selanjutnya, sejarah perkembangan usul fikih ini mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Pada abad pertama, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, belum ada pembicaraan soal usul fikih dengan segala bentuk kaidah-kaidahnya. Karena pada saat itu Nabi SAW masih hidup. Acuan hukum Islam langsung diputuskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian dijadikan fatwa dalam putusan hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pada masa sahabat Rasulullah SAW dalam berfatwa dan membuat putusan hukum Islam, para sahabat langsung mengacu pada nas Al-Quran dan hadis yang mereka pahami dengan pemahaman bahasa Arab mereka yang masih orisinil atau masih asli atau murni. Kemudian selain itu dengan pernah hidup semasa Rasulullah juga menjadi nilai plus tersendiri bagi para sahabat. Di samping keberkahan subhah hidup semasa dengan Nabi Muhammad, mereka juga mengetahui langsung faktor historis turunnya Al-Quran
asbabun nuzul dan hadis asbabul wurud yang berkaitan ya tentunya berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Nah, pada masa sekarang usul fikih itu mengalami banyak perubahan karena banyak tentunya para ahli fikih, ya terutama saya selaku penganut madhab Imam Syafi'i, dan beliau juga salah satu ulama pertama yang menjadi pencetus ilmu usul fikih. Alhamdulillah sampai saat ini perkembangan ilmu fikih sangat pesat, meskipun di dalamnya banyak ya mungkin perbedaan pendapat itu ya pasti ada ya. Karena zaman sekarang ini kan hidupnya itu bukan di zaman Rasulullah, jadi banyak para tabi'in, para ulama itu yang berpendapat beda-beda. Ya, akan tetapi dengan perbedaan ini mudah-mudahan tidak menjadikan suatu permusuhan. Ya, mungkin itu sekilas tentang fikih, usul fikih, dan juga perkembangan usul fikih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama untuk Pak dosen. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.